Penemuan yang akan dibahas ialah penemuan sampel darah yang ia temukan persis di bawah Bukit Golgota tempat Yesus disalib. Ron telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali reruntuhan dan puing-puing sampai ia berhasil menemukan gumpalan darah beku yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia kemudian berinisiatif untuk membawa sampel darah tersebut di salah satu laboratorium terbaik di dunia, di Israel. Dari hasil penyelidikan tim medis, then they said, "This blood is alive." And then they said, "Whose blood is this?" I said, "It's the blood of your Messiah." Hai sahabat Tabenet, hari ini admin akan menjelaskan mengapa kita harus begitu teguh percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Namun, kali ini dari sudut pandang yang berbeda, karena admin akan mencoba menyajikan sebuah data ilmiah yang bisa dipercaya. Ronald Eldon Wyatt yang dikenal sebagai Ron Wyatt, lahir di Amerika Serikat tahun 1933, adalah seorang petualang dan bekas perawat anestesi asal Amerika Serikat, yang terkenal karena sejumlah penemuan tempat yang berkaitan dengan Alkitab, termasuk situs Durupinar Turki sebagai tempat Bahtera Nuh. Penemuan yang akan dibahas ialah penemuan sampel darah yang ia temukan persis di bawah Bukit Golgota tempat Yesus disalib. Ron telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali reruntuhan dan puing-puing sampai ia berhasil menemukan gumpalan darah beku yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia kemudian berinisiatif untuk membawa sampel darah tersebut di salah satu laboratorium terbaik di dunia, di Israel. Dari hasil penyelidikan tim medis, mereka menemukan bahwa sampel darah tersebut masih hidup. Namun yang membuat mereka terkaget-kaget ialah, jumlah kromosom dalam sampel darah itu hanya 24. Manusia terdiri dari 46 kromosom, yakni 23 dari ayah dan 23 dari ibu, 22 kromosom autosom dan 1 kromosom genosom atau kromosom kelamin yang menentukan jenis kelamin. Dari kromosom yang diturunkan itulah, lahirlah makhluk baru dengan total 46 kromosom yaitu 23 tambah 23. Menurut ilmu biologi, mustahil manusia bisa hidup dengan jumlah kromosom lebih atau kurang dari 2 kromosom normal. Manusia normal memiliki 46 kromosom, namun ada juga yang kurang atau kelebihan 1 kromosom. Inilah penyakit yang dikenal sebagai sindrom, seperti sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Edwards, sindrom Patau, sindrom Jacob, sindrom Cri-du-Chat. Gen yang membawa jenis kelamin wanita adalah X, dan gen yang membawa jenis kelamin pria adalah Y. Jika kromosom XX terpaut, maka yang lahir adalah perempuan, namun jika XY, maka itu adalah laki-laki. Sampel darah yang diteliti tersebut bukan hanya memiliki 23 kromosom, tetapi memiliki kromosom genosom XY, 23 kromosom dari Maria dan kromosom Y datang dari Roh Kudus bukan dari Yusuf. Itulah sebabnya Yesus lahir sebagai laki-laki. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius bab 1 ayat ke-20. Namun mengapa bisa ada darah hidup yang hanya memiliki 24 kromosom? Ini sebuah keajaiban. Tim medis tersebut jauh lebih kaget saat Ron mengatakan itu darah manusia. Itulah darah Mesias yang mereka tolak, yakni darah Yesus Kristus. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Real quickly, okay.
dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Ya, saudaraku, itulah dia cuplikan video yang baru saja kita dengarkan, dan di mana di sana menceritakan keajaiban yang luar biasa, yaitu di mana ada seorang cerdas dan yang dapat dipercaya. Dia menemui yaitu segumpal darah, di mana tempat dia temui di tempat penyalipan Tuhan Yesus sewaktu dia disalib, dan mereka menemui hal itu dan mereka memeriksa darah tersebut di alat yang paling canggih, dan mereka mendapatkan hasil yaitu simpel darah tersebut tidak sama dengan manusia biasa, teman-temannya. Dan mereka juga menceritakan hal itu di dalam cuplikan video tadi, bagaimana hasil darah tersebut bukan hasil suami istri, tetapi itu adalah hasil dari Roh Kudus, teman-teman. Dan dari sinilah kita tahu bahwasanya Yesus itu bukan seperti manusia, tetapi dia telah
menjadi manusia waktu dia berkorban untuk dosa-dosa manusia. Dan ini adalah Alkitab ya. Dan ini adalah kisah nyata, bukan dongeng dan bukan cerita. Jadi kalau memang betul-betul hal ini ditemui dan diselidiki dan kenyataan, dan ini adalah pekerjaan Tuhan untuk membuktikan kepada orang-orang yang kurang percaya agar mereka boleh melihat keajaiban yang terjadi tentang kematian Tuhan Yesus atau penyaliban Tuhan Yesus. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga memberkati rohani kita dan semoga menuntun kita lebih lagi di dalam Tuhan. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.